Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal terkait bagaimana cara menghitung dengan cepat. Ini adalah video yang ketiga, di mana dua video sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk soal ya, dan menyelesaikannya dengan cara cepat. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah untuk part 1 dan part 2-nya. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita akan langsung lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, 397 dikalikan dengan 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 kali 397 yang dikalikan dengan 104. Nah, kalau kita harus mengoperasikannya satu-satu tentu waktunya akan lama ya, 397 kita kali dulu. Nah, ini waktunya akan lama. Caranya bagaimana? Oke, kita tulis ulang soalnya. 397 dikali 397, saya coba kurungkan. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, ada angka 104 yang dikalikan dengan angka 104, saya coba kurungkan. Nah, ini ditambahkan dengan 2 kali 397 kali 104. 397 kalau dikali 397 ini kan bentuknya boleh kita rubah menjadi 397 kuadrat. Karena 397 kuadrat artinya adalah 397 yang dikalikan dengan 397. Kemudian ditambah dengan 104 kali 104 itu artinya adalah 104 yang dikuadratkan. Kemudian ditambahkan dengan 2 kali 397 kali 104. Perhatikan di sini angkanya sama ya, 397 104, 397, ini juga 104. Nah, di dalam matematika kita mengenal ada sifat jika A tambah B kuadrat akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B. Atau sebaliknya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B akan sama dengan A tambah B yang dikuadratkan. Perhatikan, bentuknya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B. Nah, bentuk ini sama ya, atau mengikuti bentuk ini kan. Jadi ini kalau kita misalkan ini A-nya, ini B-nya. Jadi dia akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi A-nya tadi 397, B-nya 104, ditambah 2 kali A kali B. Nah, berarti dia mengikuti bentuk ini. Dan nilainya akan sama dengan A tambah B yang dikuadratkan. Nah, jadi 397 kuadrat tambah 104 kuadrat, tambah 2 kali 397 kali 104, dia akan sama dengan 397 ditambah 104 yang dikuadratkan. Karena kalau bentuk ini kita uraikan lagi, maka hasilnya adalah yang ini, ya. Nah, gitu. Sesuai dengan sifatnya. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah operasi kita. Nah, nilainya akan sama dengan 397 ditambahkan 104, itu adalah 501. Jangan lupa yang dikuadratkan. Nah, bagaimana cara menguadratkan 501 kuadrat? Kalau kita cari dengan cara mengalihkan 501 kali 501 juga bisa ya. Nanti waktunya juga akan lama. Nah, 501 kuadrat bagaimana? Kembalikan ke sifatnya. Kita rubah, 501 itu sama juga dengan 500 yang ditambahkan dengan 1 yang dikuadratkan. Nah, sesuai dengan sifatnya, bentuk 500 tambah 1 kuadrat ini sama dengan bentuk A tambah B yang dikuadratkan. Nah, gunakan sifatnya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B. Akan sama dengan, yang pertama kita kuadratkan, 500 kuadrat itu adalah 250.000. Kemudian yang B-nya adalah 1 ya, 1 kuadrat nilainya adalah 1. Kemudian 2 kali A kali B. 2 kali 500, ya 2 kali 500 adalah 1000. 1000 kali 1 hasilnya adalah 1000. Ya, jadi 500 kuadrat, karena di sini A kuadrat. Kemudian B-nya kita kuadratkan, artinya 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Kemudian 2 kali A kali B. Berarti 2 kali 500 adalah 1000. 1000 kali 1 hasilnya adalah 1000. Kita tinggal jumlahkan saja. 250.000 ditambah 1000 hasilnya adalah 251.000 tambah 1 ya tentu saja hasilnya adalah 251.001. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 251.001. Gampang ya, ingat sifatnya. Sifat ini bisa kita gunakan kalau kalian menemukan bentuk perhitungannya seperti ini, sesuai dengan bentuk sifat yang
telah kita tuliskan tadi, ya. Berikutnya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, 0,5 ditambah 0,6 kuadrat. Berapakah 0,5 tambah 0,6 kuadrat? Nah, sebenarnya tadi boleh menggunakan sifat yang pertama tadi ya, pada soal yang pertama juga boleh ya. Atau, nah 0,5 ditambah 0,6, ini boleh kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya. Kita dapatkan 0,5, kalau kita tambah 0,6 kan hasilnya 1,1. Jangan lupa ya, yang dikuadratkan. Bagaimana cara mengkuadratkan? Nah, gampang. Nanti di next video saya akan khususkan cara mudah ya mengkuadratkan angka puluhan ya, misalnya 11 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat. Nah, nanti di next video akan saya bahas lebih mendetail dengan contoh soal yang lebih banyak ya. Nah, misalkan di sini 1, karena ini angkanya berkoma ya, 1,1. Jadi anggap saja ini kita kuadratkan saja. Tidak usah lihat komanya dulu. Jadi anggap saja kita mengkuadratkan 11 kuadrat. Ya. Jadi 11 itu kan terdiri dari angka 1 dan 1. Jadi cara mengkuadratkannya paling gampang adalah angka pertama kita kuadratkan dulu. Sini ada angka 1, 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian semua angka ini kita kalikan. Jadi 1 kali 1, kemudian kita kali 2 karena dia pangkat 2 ya. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1, kali 2 hasilnya 2. So, kita tulis ini 2. Kemudian angka terakhirnya kita kuadratkan. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Jadi 11 kuadrat, tadi kan kita anggap tidak ada koma ya. Jadi 11 kuadrat itu kan 121. Kalian bisa cek ya di kalkulator, hasilnya pasti betul. Nah, karena dia di sini berkoma, dan di belakang koma ini adalah satu angka, jadi karena dia pangkat 2, jadi kita harus tulis di belakang komanya ini 2 angka. Jadi komanya di mana? Tentu saja komanya harus di sini kita letakkan ya. Karena di belakang koma itu harus dua angka. Ya, harus dua angka. Karena dia pangkat 2, di belakang komanya di sini jumlah angkanya ada 1. Kalau misalnya di belakang komanya itu ada 2 angka, misalnya ada 2 angka, kalau dia pangkat 2, berarti nanti di angka di belakang komanya itu harus 4. Ya, kalau dia 3 angka di belakang koma, kalau kita kuadratkan berarti angka di belakang komanya itu harus 6. Ya, di belakang komanya itu harus ada 6 angka. Oke, paham ya? Nah, jadi 0,5 ditambah 0,6 yang dikuadratkan itu akan sama dengan 1,21. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang C pastinya. Berikutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, setengah dikurang sepertiga kali 2/3 ditambah 2/3 kurang setengah yang dibagi 6. Nilainya akan sama dengan, saya tulis dulu soalnya, akan sama dengan, perhatikan, ini ada kurung ya, ini di luar kurung. Di luar kurung ini ada operasi pengurangan, ada perkalian. Jadi kita boleh selesaikan dulu bentuk perkaliannya. Ya, kita selesaikan dulu bentuk perkaliannya. Karena ingat, kabataku, kali dulu atau bagi dulu, kemudian tambahkan dulu atau kurangkan dulu. Nah, jadi kalau bertemu operasi gitu ya, ada kurang, ada kali, berarti kita harus kali dulu. Tidak boleh dikurangkan dulu, kemudian dikalikan. Nah, itu sudah pasti akan salah ya. Jadi setengah ini kita tulis dulu setengah, karena kita mau mengalihkan, oke di sini kurang ya, karena kita mau mengalihkan sepertiga dikali 2/3. Pecahan dikali pecahan gampang, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi 1/3 kalau dikali 2/3 tentu jawabannya adalah 2/9. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung ya. 2/3 dikurang setengah. Pecahan dikurang pecahan. Caranya gampang. Kita cukup kali silang saja. Caranya 2 ini kita kali 2, hasilnya 4. Nah, karena di sini operasinya adalah kurang, ya mengikuti saja kurang. Kemudian 3 ini kita kali 1, hasilnya 3. Jadi ngali silangnya harus dari belakang ya. Oke, ngali silangnya itu harus dari belakang. Kalau dia pengurangan, tidak boleh dari depan ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Kecuali dia penjumlahan, nah itu dari belakang boleh, dari depan juga boleh, hasilnya akan sama. Nah, kita dapatkan 4 dikurang 3. 4 tadi dari mana? Dari 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 kali 1 hasilnya 3. Kurang ya karena operasinya kurang. 4 dikurang 3 hasilnya berapa? Sah 1 per, kemudian penyebutnya kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah gitu ya. Kemudian kita bagi dengan 1/6.
Nah, karena di sini ada operasi pembagian, kita harus utamakan dulu atau dahulukan operasi pembagian dulu. Jadi ini setengah dikurang 2/9. Kemudian kita tambahkan, nah 1/6 dibagi 1/6, ini kan bilangannya sama ya. Jadi kalau ada suatu bilangan dibagi oleh dirinya sendiri gitu ya, misalkan 2 bagi 2, hasilnya pasti 1. 21 dibagi 21, hasilnya pasti 1. Begitu juga 1/6 dibagi 1/6, ya hasilnya pasti 1 ya. Nah, ini kita tinggal selesaikan saja. Setengah kita kurangkan dengan 2/9. Caranya sama, kita gunakan teknik kali silang ya. 9 kita kali 1, hasilnya adalah 9. Kita kurangkan dengan 2, kita kali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian penyebutnya kita kalikan. 2 kali 9, 18. Kemudian kita tambah 1. Nah, kita tinggal kurangkan saja ya. 9 kita kurangkan 4 kan hasilnya 5. Jadi 5/18. Nah, tambah 1. Caranya bagaimana? Tinggal kali saja. 18 ini kita kali 1, hasilnya 18. Jadi kali silang ya. 18 kali 1, 18. 5 tambah 18. Oke, 5-nya tambah 18, hasilnya adalah 23. Per berapa? Per 18. Nah, gitu. Jadi 9 kita kurang 4 dulu, hasilnya 5. Jadi kan 5/18. Nah, 18 langsung kali 1, hasilnya 18. Jadi 5 tambah. Kenapa tambah ya? Karena di sini operasinya tambah. 5 tambah 18, 23/18. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang E pastinya. Berikutnya, soal yang keempat. Nah, soal seperti ini sering sekali ya ditemukan ketika kita mengikuti tes SBMPTN ataupun tes CPNS ya. Jadi katanya di sini 5/3 ditambah 5/3 tambah 5/3 tambah 5/3 tambah 5/3 sama dengan 5/n. Maka nilai n adalah, kita tulis ulang soalnya, 5/3 tambah 5/3 tambah 5/3 tambah 5/3 tambah 5/3. Ada berapa banyak 5/3 di sini? Ada 1, 2, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, ada 5. Artinya ada 5/3 ini ditambahkan sebanyak 5 kali. Ya kan? 5/3 ditambahkan sebanyak 5 kali. Itu artinya sama juga dengan 5/3 atau 5 yang dikalikan dengan 5/3. Jadi 5 dikali 5/3. 5 ini dari mana? Karena 5/3 tadi dijumlahkan sebanyak 5 kali. Kalau dijumlahkan sebanyak 6 kali, berarti 6 kali 5/3. Kalau dijumlahkan sebanyak 7 kali, berarti 7 kali 5/3. Nah, gitu ya. Karena dia dijumlahkan 5 kali, artinya 5 kali 5/3. Sama dengan 5/n. Nah, di dalam matematika, 5 ini artinya adalah 5/1, tapi satunya tidak ditulis pangkatnya. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 5. Nah, kalau dia perkalian, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Artinya 3 kita tambah 1. 1 dari mana? Dari 5 yang di sini. Karena ini 5-nya 5/1. Akan sama dengan 5/n. 3 tambah 1 tentu saja 4 ya. Jadi 5/4 akan sama dengan 5/n. Atau 5/n sama dengan 5/4. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 5. Ya, sudah sama-sama 5. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya juga akan sama. Maka nilai n-nya akan sama dengan 4. Nah, gampang ya. Jadi jawaban yang benar yang mana? Sudah pasti jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal yang terakhir. Nah, bentuk akar. Akar 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001 adalah, nah, sebenarnya kalau kita lihat opsinya, ini dalam bentuk pecahan ya. Jadi kita harus merubah bentuk ini menjadi bentuk ketika kita tarik akarnya, nanti hasilnya harus dalam pecahan, bukan dalam desimal. Oke, kita coba tambahkan dulu. 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001, kita tinggal tambahkan saja ya. Menambahkan seperti biasa saja, sejajarkan komanya. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 0,0064. Nah, 0,0064 itu kalau kita tuliskan bentuknya ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, ini kan bentuk desimal ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, karena ini adalah bilangan desimal 0,0064, cara gampang ya merubah dalam bentuk pecahan itu adalah
perhatikan angka yang bukan angka 0. Angka berapa di sini? Angka 64. Nah, tulis angka 64. Kemudian kita bagi dengan hitung angka di belakang koma. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Makanya di sini dibagi dengan 10.000. Karena 10.000 itu nolnya ada 4. Kalau dia 3 angka di belakang koma, berarti kita bagi 1000. Kalau dia 2 angka di belakang koma, berarti kita bagi 100. Nah, begitu ya, merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini karena akar 64 per akar 10.000, karena ini akarnya dalam bentuk pembagian, jadi kalau pembagian kita bisa tarik akarnya satu-satu. Begitu juga untuk perkalian ya, kecuali penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, karena dia sudah pembagian, kita tarik saja. Akar 64 berapa? Akar 64 itu 8. Akar 10.000 itu adalah 100, ya kan? Jadi kita dapatkan akar 64 per 10.000 itu adalah 8 per 100. Kita cek, ternyata 8 per 100 tidak ada. Nah, jangan bingung karena 8 per 100 itu masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4. Nah, jadi 8 ini bisa dibagi 4. 100 juga bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. 100 bagi 4 hasilnya adalah 25. Makanya kita dapatkan 2 per 25. Jadi udah ada ya jawabannya. Yang benar yang mana? Yang E. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Next video kita bahas lagi bentuk soal-soal untuk hitung cepat lainnya. Pastikan kalian menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya supaya setiap ada video baru yang masuk, kalian akan langsung mendapatkan pemberitahuan. Dan kalian boleh request soal ya, kira-kira soal yang kalian masih ragukan cara penyelesaiannya, bisa dikirim ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.